在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Suasana aula yang awalnya santai segera menjadi tegang karena satu kalimat dari Xiaoli itu. Semua orang yang duduk di sini sangat akrab dengan wilayah sudut hitam. Mereka jelas menyadari orang seperti apa merepotkan hantu iblis tanah tua ini. Aku benar-benar meremehkan Han Feng itu. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya membuatnya tinggal. Sebuah kehikmatan gelap melintas di mata Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Bahkan jika Han Feng tidak pergi dan memberitahunya tentang masalah ini, kemungkinan itu cepat atau lambat akan diteruskan ke telinga hantu iblis tanah tua. Orang tua ini biasanya sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Sekarang tiga tetua agung lembah api iblis telah jatuh di tangan Anda. Dia secara alami akan sangat marah setelah mendengar berita itu. Sukian menggelengkan kepalanya, ekspresinya agak serius. Jelas, yang disebut hantu setan tanah tua meningkatkan tekanan padanya. Penatua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Mengingat karakter hantu setan tanah tua yang membalas dendam, dia kemungkinan akan mengalihkan amarahnya ke Akademi Jianan. Pada saat itu, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Seorang tetua akademi dalam berbicara dengan ekspresi serius. Lembah api iblis dan Akademi Jianan kami sudah memiliki kebencian besar satu sama lain yang terbangun selama beberapa tahun ini. Hantu iblis tanah tua adalah pendiri lembah api iblis dan harus menyadari konflik antara kedua belah pihak. Namun, dia tidak pernah menunjukkan dirinya untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, dia berniat untuk memaafkan ini. Apalagi, kematian Fang Yan dan dua orang lainnya memperparah kasus ini. Mungkin, hantu iblis tanah tua itu benar-benar akan meluncurkan kampanye. Penatua lain menganalisis situasi dengan ekspresi serius yang serupa. Sukian mengangguk, senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, orang tua yang tidak akan mati ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat meremehkan Akademi Jianan kita hanya karena kepala sekolah tidak ada? Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, Akademi Jianan kami akan menemaninya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa dia berani menghancurkan Akademi Jianan kami. Ketika kepala sekolah hadir di masa lalu, orang tua itu memimpin lembah api iblis seperti kura-kura dan tidak berani menyinggung Akademi Jianan kami. Namun, mereka telah mengambil kesempatan semacam ini untuk bertindak perkasa. Sungguh orang yang hina. Seorang tetua dengan dingin mendengus dengan sangat jijik. Mulai sekarang, Akademi Jianan akan memasuki kondisi siaga. Xiao Li, kamu harus mengirim lebih banyak mata-mata untuk melihat lembah api iblis. Laporkan setiap gerakan yang mereka lakukan segera, karena hantu iblis tanah tua tidak mau membiarkan sesuatu. Aku yang dulu akan memberitahunya bahwa meskipun kepala sekolah tidak ada, Akademi Jianan ini tidak akan mengizinkannya untuk bertindak sesuka hatinya. Sukian berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Li mengangguk sedikit. Gerbang Xiao dan Akademi Jianan pada dasarnya berada di kapal yang sama. Masalah apapun yang menimpa Akademi Jianan tidak akan menguntungkan Xiao Gate sama sekali. Selain itu, sumber masalah ini tidak diragukan lagi terkait dengan gerbang Xiao mereka. Hantu iblis tanah tua pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tatapan Sukian melayang ke Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia berkata, kalian berdua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di akademi dalam selama beberapa hari ini. Kami akan dapat menangani situasi ini jika terjadi masalah mendadak. Xiao Yan mengangguk. Masalah ini dimulai karena dia, tidak mungkin baginya untuk melalaikan tugasnya. Dokter peri kecil di sisi Xiao Yan mengindahkan petunjuknya. Bahkan jika lawannya adalah seorang ahli tua di wilayah sudut hitam, dia tidak akan dirugikan sedikit pun jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Tubuh racun yang menyedihkan, lahir dan dirawat secara alami dan tidak pernah takut pada apapun. Selanjutnya, kita akan menunggu aktivitas hantu iblis tanah tua. Orang tua itu menjadi semakin sombong. Dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menghancurkan Akademi Jianan kami. Sukian perlahan tertawa dingin, beberapa amarah melonjak di matanya. Selama beberapa tahun ini, cukup banyak siswa yang tewas di tangan lembah api iblis. Dia sudah lama diliputi amarah karena ini.
Sekarang, Demon Flame Valley masih berani meluncurkan kampanye dan menemukan masalah di intinya, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia, Suqian, dibentuk dari lumpur? Aula itu agak sepi karena semua orang mempelajari ekspresi Suqian yang suram dan dingin. Xiao Yan dan Xiao Li saling pandang, alis mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Sepertinya kali ini, mereka benar-benar akan menghadapi pertempuran yang sulit. Bagaimanapun, hantu setan tanah tua itu setidaknya adalah elit bintang 6 atau 7 Dozong. Sejujurnya, kekuatan seperti itu benar-benar bisa dianggap sebagai orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Setelah diskusi hari itu berakhir, pertahanan akademi dalam meningkat pesat. Selain itu, mereka juga membatasi siswa yang datang dan pergi. Dengan aktivitas sebesar itu, banyak siswa di akademi dalam merasakan suasana yang kurang tepat. Mereka berniat untuk bertanya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi tegang dari para sesepuh, mereka dengan cepat menelan kata-kata di mulut mereka. Siapapun bisa tahu kalau mood para sesepuh di akademi dalam saat ini sangat buruk. Jika mereka bertanya sekarang, kemungkinan mereka akan sedikit menderita. Tentu saja, peningkatan pertahanan juga termasuk akademi luar akademi Jianan dan wilayah sekitar akademi. Unit penegakan hukum dari akademi itu keluar dan telah membuat garis pertahanan menyeluruh di wilayah sekitarnya. Siapapun dari Black Corner Region yang secara acak pindah akan diberi hukuman yang kejam. Menghadapi aktivitas hebat dari akademi Jianan ini, banyak faksi dalam wilayah sudut hitam juga telah disiagakan. Beberapa orang yang berpengetahuan luas sepertinya telah memahami sesuatu setelah menghubungkan masalah pertarungan besar atas air liur transformasi tubuh bodhisattva yang telah terjadi di wilayah sudut hitam beberapa waktu lalu dan aktivitas baru-baru ini di lembah api iblis. Mereka segera menjadi agak terkejut. Setan tua yang tidak muncul di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun akhirnya berencana untuk menyerang Akademi Jianan. Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan adalah dua faksi lama dengan tradisi panjang di wilayah sudut hitam. Jika kedua faksi ini terlibat dalam pertarungan habis-habisan, pertempuran mereka akan sedikit berbeda dari ledakan besar untuk wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, seluruh wilayah sudut hitam menyebarkan informasi tentang ini dalam waktu singkat. Mereka sedikit merasakan tekanan yang datang sebelum badai. Semua orang ingin tahu yang mana dari dua faksi lama ini, dengan tradisi yang sama panjangnya, yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan. Tentu saja, beberapa orang yang berpengetahuan luas di wilayah sudut hitam, secara alami tahu bahwa kepala sekolah Akademi Jianan adalah ahli utama kelas Dozun. Jika orang kelas berat ini hadir di Akademi Jianan, kemungkinan lembah api iblis tidak akan berani meluncurkan kampanye bahkan jika mereka diberi lebih banyak keberanian. Sayangnya, bagaimanapun, kepala sekolah misterius dari Akademi Jianan telah menghilang selama beberapa tahun. Siapa yang tahu apakah saat ini dia hidup atau mati? Setelah kehilangan ahli pamungkas kelas berat semacam ini yang menjaganya, akankah Akademi Jianan mampu menahan kekuatan pendiri lembah api iblis, hantu setan tanah tua? Sementara dunia luar telah berubah menjadi keributan karena aktivitas Akademi Jianan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan damai tetap berada di dalam akademi dalam. Mereka mungkin tahu bahwa hantu iblis tanah tua adalah keberadaan yang sangat merepotkan, tetapi mereka akan menggunakan metode yang tepat untuk menangani masalah ketika waktunya tiba. Setelah kekhawatiran awal, Xiao Yan menjadi jauh lebih santai, meskipun kekuatan hantu iblis tanah tua benar-benar tak tertandingi oleh siapapun di Akademi Jianan. Sepertinya bukan hal yang mudah jika dia benar-benar ingin meratakan Akademi Jianan. Bintang 6 atau 7 Dozong mungkin menakutkan, tapi Xiao Yan bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika dia menjadi sangat marah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan tiga jenis api surgawi, dan membuat hantu setan tanah tua menderita kerugian besar. Dengan mengadopsi sikap seperti itu, Xiao Yan tidak menunjukkan banyak kekhawatiran atau perhatian selama beberapa hari ini. Dia kadang-kadang melakukan perjalanan ke Punch Gate, dan akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di Punch Gate, untuk memberi mereka beberapa petunjuk. Saat dia mendapatkan sorakan dari para alkemis, posisinya yang misterius dan tak tersentuh di hati banyak anggota Punch Gate, menjadi salah satu yang lebih dekat. Selama waktu senggang sesekali, dia akan tinggal sebentar di toko bahan obat akademi dalam atau ruang pelatihan. Di bawah hati Xiao Yan yang tenang ini,
Efek dari pelatihannya cukup mengesankan, selama beberapa pelatihan, dia samar-samar merasakan firasat akan maju, tampaknya jika dia diberi kesempatan, itu akan menjadi masalah yang sangat mulus untuk terobosan ke bintang 5 Do Huang. Masalah mengisi kembali api hati menara penyulingan Ki Langit yang berkobar ditunda untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, musuh besar mereka ada tepat di depan mereka. Mempertahankan kondisi puncaknya adalah yang terpenting. Jika dia bertindak sekarang, dia pasti akan menderita kerugian. Ini tidak akan dianggap sebagai hal yang baik dalam menghadapi pertempuran besar yang akan segera terjadi. Banyak kepala bergerak di tanah terbuka yang luas. Beberapa sosok lentur berkedip seperti monyet lincah saat Doki bertabrakan. Setiap kali ini terjadi, itu akan menimbulkan banyak raungan dan sorakan dari kerumunan. Xiao Yan sedang duduk di kursi tinggi dengan dokter peri kecil dan Ziyan duduk di sampingnya. Kompetisi di bawah ini tidak diadakan oleh Akademi Dalam. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diprakarsai oleh para siswa. Karena Xiao Yan telah menunjukkan dirinya cukup sering di dalam Akademi Dalam, dia diundang untuk mengamati dan menilai pertandingan. Xiao Yan tidak mendiskriminasi permintaan ini, sebaliknya, dia memiliki sedikit minat. Dia telah bertarung cukup banyak di arena pertempuran dengan orang lain, tetapi itu akan menjadi pertama kalinya dia duduk di kursi hakim, karenanya, dia tidak menolak undangan yang sangat tulus dari para siswa ini. Xiao Yan memegang cangkir teh di tangannya dan bersandar di kursi, dia tersenyum saat dia menyaksikan pertempuran sengit di arena. Sesaat kemudian, dia perlahan berdiri setelah seorang siswa menang, namun, sebelum dia bisa mengumumkan pemenangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dia segera mengangkat kepalanya dan dia menatap tajam ke arah timur. Sekelompok besar aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sana. Selain itu, ada aura menakutkan yang membuat hati seseorang merasa sedikit takut. Mereka telah datang. Ekspresi serius juga muncul di wajah dokter peri kecil di samping saat dia perlahan berbicara. Tindakan Xiao Yan dan yang lainnya menyebabkan cukup banyak orang di bawah ini merasa tercengang. Sementara mereka bingung, suara tua yang tampak menembus ruang bergema di atas langit dengan cara seperti guntur. Teman-teman kecil dari Akademi Jianan, apakah kalian semua benar-benar gagal untuk menerima leluhur yang datang berkunjung ini? Inikah yang diajarkan Mang Tianqi padamu? Mata Xiao Yan perlahan menyipit saat mendengar teriakan seperti guntur yang mengguncang seseorang sampai seseorang merasa pusing dan linglung. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba menegang. Apakah mereka akhirnya tiba? Teriakan seperti guntur bergema dengan kuat di Akademi Dalam, gema bergema di sekeliling, menggetarkan hati seseorang seperti itu. Sosok manusia tiba-tiba muncul dan muncul dari seluruh Akademi Dalam tidak lama setelah tangisan lama ini terdengar. Segera, banyak sosok manusia muncul di langit di atas area tempat Xiao Yan berada. Orang pertama secara alami adalah penatua pertama Suqian. Pada saat ini, ekspresinya serius saat dia mempelajari dari mana tangisan itu berasal. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan bergumam, hantu setan tanah tua. Suqian perlahan menunduk, dia bertukar pandangan dengan Xiao Yan dan yang lainnya di bawah sebelum merajut alisnya. Tampaknya masalah ini benar-benar menemukan mereka. Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul di ujung langit tidak lama setelah teriakan lama itu dikirim dari jauh. Sekelompok besar bintik hitam kecil muncul di pandangan semua orang beberapa saat kemudian. Dalam beberapa kedipan, mereka berubah menjadi sekelompok orang yang dipenuhi aura ganas yang segera berhenti di langit di atas Akademi Dalam. Mata Xiao Yan perlahan menyapu kelompok yang terdiri dari 20 atau lebih sosok manusia ini. Tatapannya segera berhenti pada dua orang tepat di tengah kelompok. Salah satu dari dua orang ini adalah wajah yang tidak mungkin dikenal orang lain selain Han Feng. Orang lain adalah seorang lelaki tua berambut darah yang mengenakan jubah tengkorak kuning. Wajah lelaki tua itu kurus, dan pada dasarnya dia termasuk tipe di mana hanya ada kulit di atas tulang mereka. Sekilas, dia seperti tengkorak, matanya yang dalam menunjukkan kilau yang tenang. Tampak seperti nyala api hantu karena memancarkan aura yang aneh dan mengerikan. Orang tua berambut darah ini berdiri tanpa penopang di udara kosong. Matanya yang dalam dengan acuh tak acuh mengamati Akademi Dalam di bawah. Setiap kali lengan bajunya mengepak perlahan dengan angin. Ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak. Riak ini mungkin sangat lemah, tetapi masih terdeteksi oleh Xiao Yan. Mata yang terakhir segera menyusut sedikit.
Doki yang begitu dalam benar-benar dapat dianggap sebagai sesuatu yang telah dilihatnya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Tampaknya orang ini adalah pendiri lembah api iblis, hantu setan tanah tua, yang sangat ditakuti oleh penatua pertama Sukian dan yang lainnya. Tekanan turun dari langit setelah sekelompok sosok manusia ini, dengan aura ganas yang merembes ke sekitarnya, muncul. Itu menutupi seluruh akademi dalam. Ekspresi beberapa siswa yang lebih lemah segera berubah sedikit, saat mereka bertukar pandang satu sama lain, mata mereka mengandung ketakutan. Sukian sedikit mengernyit saat dia merasakan tekanan keheningan dari akademi dalam, dia mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua berambut darah dan perlahan berkata, setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, tak terduga kekuatanmu sekali lagi meningkat sebanyak ini. Kamu adalah Sukian, bukan? Hantu setan tanah tua melirik Sukian dengan samar dan berkata, tidak disangka kamu juga telah maju ke kelas Douzong. Ketika saya bertemu Anda saat itu, Anda hanyalah seorang penatua di puncak kelas Do Huang. Anda harus jelas tentang alasan saya yang lama datang hari ini. Serahkan anak kecil bernama Xiao Yan itu. Dia membunuh 3 tetua agung lembah api iblisku. Saya harus mencari pembayaran untuk hutang ini. Jika tidak, bagaimana lembah api iblis saya akan bertahan di wilayah sudut hitam? Ekspresi Sukian sedikit merosot. Dia dengan dingin berteriak, hantu iblis tanah tua. Ada penjelasan untuk Xiao Yan membunuh Fang Yan dan 2 lainnya, tidak dapat dihindarkan bahwa ada beberapa cedera saat bertarung, selain itu, Fang Yan dan 3 lainnya melancarkan serangan fatal padanya, haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya? Aku yang dulu tidak peduli tentang semua ini, yang saya tahu adalah bahwa Xiao Yan telah membunuh 3 tetua lembah api iblis saya. Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya dan tertawa dingin. Aku tidak akan menyia-nyiakan napasku denganmu. Langsung panggil Mang Tianqi untuk berdiskusi dengan saya. Senyum dingin muncul di wajah Sukian saat mendengar ini, dia berkata, hantu iblis tanah tua, apakah kamu tidak takut orang lain menertawakanmu dengan mengatakan ini? Apakah Anda masih berani memimpin pasukan yang begitu besar jika kepala sekolah berada di akademi dalam? Kilatan sengit segera melintas di Old Ground Demon Ghost ketika dia mendengar nada ejekan Sukian. Dia berkata, Sukian, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku yang dulu takut pada Mang Tianqi. Selain itu, bahkan jika saya takut padanya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang lama. Hari ini, aku yang dulu akan melontarkan kata-kata kasar di sini. Jika Anda tidak menyerahkan Xiao Yan, Akademi Batin Anda ini tidak perlu terus beroperasi di masa depan. Ekspresi dari banyak tetua akademi dalam berubah setelah kata-kata roh iblis tanah tua terdengar, kemarahan segera melonjak di wajah mereka, orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar terlalu liar dan sombong. Hehe, memiliki seorang ahli mengingat nama saya benar-benar telah membuat saya yang kecil terkejut, sebuah tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka. Sayap api hijau giok diperpanjang dari belakang Xiao Yan. Dia segera mengepakkan sayapnya dan bergegas ke langit sebelum berhenti di samping Sukian. Akhirnya, dia berbicara sambil tertawa kepada hantu iblis tanah tua. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti setelah Xiao Yan mengungkapkan dirinya, tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di langit. Kedua tatapan mereka menatap kelompok Old Ground Demon Ghost. Kamu adalah Xiao Yan. Tatapan gelap dan dingin hantu setan tanah tua perlahan beralih ke Xiao Yan, saat dia memisahkan suaranya. Suaranya yang padat menyebabkan rasa dingin meresap ke tempat itu meskipun saat itu siang hari. Hehe, Senior Demon Ground, dia adalah Xiao Yan, Fang Yan dan 2 lainnya mati oleh tangannya. Air liur transformasi tubuh bodhisattva juga telah mendarat di tangannya. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Han Feng, yang berada di samping hantu iblis tanah tua, menyela dan tertawa setelah berbicara. Dia juga menatap Xiao Yan yang gelap dan padat. Senyuman buas di matanya sangat jelas, sepertinya dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat Xiao Yan mati. Hantu iblis tanah tua menganggukkan kepalanya sedikit, orang tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan di wajahnya yang kering, matanya yang tenang seperti api hantu menatap Xiao Yan, dan dia berkata dengan suara tenang, apakah kamu akan ikut denganku sendiri atau haruskah aku yang dulu secara pribadi bertindak untuk mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membawamu pergi? Hantu iblis tanah tua, ini akademi dalam, bukan lembah api iblismu. Anda harus melihat di mana Anda berada sebelum bertindak begitu arogan.
Aku yang dulu juga akan melontarkan kata-kata kasar di sini hari ini, jika kamu berani menyerang di akademi dalam ini, aku yang dulu akan memberitahumu bahwa akademi Jiananku bukanlah lumpur lunak bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Mata Suqian tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara tegas. Suasana di langit tiba-tiba menjadi tegang setelah tangisan dari Suqian ini terdengar, semua orang tahu bahwa sepertinya masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai. Cek, kamu memang layak menjadi tetua pertama di Akademi Dalam, betapa prestise yang besar, namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Mang Tianqi? Hantu iblis tanah tua mengeluarkan tawa aneh saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, jika kamu benar-benar bersikeras untuk ikut campur hari ini, aku yang dulu tidak keberatan memberimu pelajaran di depan semua siswa di Akademi Dalam, jika tidak, mereka mungkin akan menyinggung seseorang dengan kata-katanya di masa depan. Xiao Yan telah membunuh 3 tetua lembah api iblis saya, siapapun yang membantunya hari ini akan menjadi musuh lembah api iblisku. Saya pikir motif Anda kemungkinan besar adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva, kan? Alasan Anda memang cukup bagus, kulitmu juga menjadi lebih tebal. Xiao Yan tiba-tiba tertawa dengan suara samar. Lidah yang tajam. Mata hantu iblis tanah tua tiba-tiba menjadi dingin, 5 jarinya bergerak dan 5 tajam daukis yang berisi rasa dingin tiba-tiba ditembakkan secara eksplosif dari jarinya, mereka membawa angin kencang saat mereka menembak ke arah kepala Xiao Yan. 5 kilatan dingin masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan ketika sosok putih anggun tiba-tiba melintas dan muncul, aura agung meletus seperti gunung berapi. Douki warna abu-abu yang mengandung aroma amis samar mengguncang 5 douki tajam sampai mereka tersebar, namun, sosok putih itu sedikit gemetar ketika 5 douki yang tajam tersebar, sosok itu segera mengeluarkan erangan lembut yang teredam sebelum mengambil langkah mundur. Ekspresi Xiao Yan tenggelam ketika dia melihat dokter peri kecil dipaksa kembali, dia buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, kekuatan orang tua ini sangat hebat. Selain itu, doukinya mengandung rasa dingin, dengan kekuatanmu saat ini, kamu kemungkinan besar akan mengalami cedera serius jika diserang olehnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya, wajahnya menunjukkan kesungguhan saat dia mengingatkan. Hah! Mata hantu iblis tanah tua berkedip sedikit setelah serangan itu tersebar, dia segera melihat ke arah dokter peri kecil yang muncul di depan Xiao Yan dan perlahan berkata, tidak disangka bahwa kamu telah mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu betapa tidak terduga, jangan bilang kalau sekarang ini mudah untuk naik ke kelas Douzong. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang seperti kamu dan tidak meningkat setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, kata-katanya tidak memberikan wajah orang tua ini sedikit pun. Sudut mata hantu iblis tanah tua tanpa sadar bergerak-gerak setelah dia mendengar kata-kata jahat Xiao Yan ini. Kekejaman melintas di matanya, bakatnya tidak dianggap buruk. Jika tidak, dia tidak akan mencapai level ini, namun, dibandingkan dengan Mang Tianqi dan orang-orang tua dari generasi yang sama yang telah meninggalkan wilayah sudut hitam, dia bisa dianggap sebagai peringkat terakhir. Sekarang, Mang Tianqi sudah lama menjadi seorang elit Douzun, di sisi lain, dia masih berlama-lama di kelas Douzong, poin ini selalu menjadi sakit di hatinya, kata-kata Xiao Yan ini sekarang sepertinya dengan kejam membuat lukanya terluka. Senior Demon Ground tidak perlu repot dengan anak kecil ini, mulutnya selalu ganas, saat ini, tidak ada gunanya menyia-nyiakan nafasmu padanya, Anda hanya harus menyerang, setelah Anda menangkapnya, cabut semua giginya, dan potong lidahnya, kita akan lihat bagaimana dia akan berdebat dengan yang lain. Han Feng di samping berbicara dengan senyum dingin. Kamu bisa menyerahkan Suqian padaku, Xiao Yan dan Douzong berpakaian putih harus bergantung pada senior Demon Ground. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menghabisinya, seutas kelicikan yang sulit ditemukan melintas di mata Han Feng saat dia berbicara, dia selalu sangat takut dengan taktik Xiao Yan yang tak ada habisnya, dan sangat takut pada dokter peri kecil yang sangat misterius. Dia sekarang telah menyerahkan mereka pada hantu iblis tanah tua, dia, di sisi lain, akan berkontribusi dengan menangani penatua pertama Suqian, yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Hantu iblis tanah tua mengangguk, niat membunuh yang buas melonjak di matanya yang dalam. Setelah merasakan niat membunuh yang gelap dan padat dari hantu iblis tanah tua,
banyak sesepuh di akademi dalam segera menjadi berhati-hati, Dolki yang kuat perlahan mengalir di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk bertindak setiap saat. Saat atmosfer langit telah berubah menjadi tempat pedang ditarik, banyak siswa akademi dalam di bawah yang tidak bisa berkata-kata, hati mereka penuh dengan kekaguman pada Xiao Yan karena dia berani mengejek seorang elit Douzong dengan kasar. Ia memang layak untuk bisa menjadi sosok legendaris Akademi Jianan, keberanian ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi. Namun, mereka tanpa sadar sedikit khawatir di atas kekaguman mereka. Kali ini, orang yang datang adalah ahli iblis tua yang telah hidup selama kepala sekolah misterius.